Bapak, Ibu, para peserta, salam sejahtera bagi kita semua, salam konstitusi. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, baik dari pengurus maupun anggota Lemtari dari seluruh wilayah Indonesia. Selamat datang di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan 4 hari ke depan. Bapak Ibu sampai dengan nanti kembali ke kediaman Bapak Ibu masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa agenda pertama dalam kegiatan ini sebelum kita nanti bersama-sama mengikuti acara pembukaan diawali dengan penjelasan teknis Bapak Ibu sekalian. Dalam penjelasan teknis nanti akan dijelaskan secara rinci mengenai kegiatan ini, mulai dari profil Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, jadwal kegiatan, nanti ada materi dari Mahkamah Konstitusi, kemudian ketentuan dan juga fasilitas yang ada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Penjelasan teknis ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Nanang Subekti. Bapak Ibu, Bapak Nanang merupakan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Langsung saja Bapak Ibu, kepada Bapak Nanang Subekti kami silakan untuk menyampaikan penjelasan teknis kepada para peserta. Terima kasih Mas Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Mungkin ini tidak yang pertama kali ya, sebelumnya sudah juga pernah. Yang belum ya saya ucapkan selamat datang. Yang sudah mungkin sudah ada beberapa titik perubahan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Mudah-mudahan tetap selalu nyaman di Pusdik ini dengan kamar seadanya. Jadi insya Allah kamar kami coba rawat dengan baik supaya tetap bersih, supaya Bapak Ibu sekalian nyaman. Yang pasti Bapak Ibu sekalian datang ke sini tuh musyawarah kerja nasional ya Bapak Ibu ya. Tapi kok tiba-tiba Pak Nanang, tiba-tiba ada bimbingan teknis hukum acara PHPU itu pasti bertanya-tanya gitu kan. Rencananya kan musyawarah kerja nasional. Jadi intinya karena kerjasama Lemtari dengan MK, kegiatan musyawarah kerja nasional ini bisa diselenggarakan di sini. Dan kebetulan ada pembiayaannya, walaupun pembiayaannya hanya konsumsi dan akomodasi saja itu dari Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Saya mohon maaf, anggaran saya itu tahun ini adanya cuman untuk perselisihan hasil pemilihan umum, untuk BIMTEK PHPU. Nah, gitu. Jadi anggaran saya tahun ini adanya cuman BIMTEK PHPU. Nah, karena Bapak Ibu dari Lemtari ini mau mukernas gitu kan, dan sedikit pembiayaan dari kami, misalkan konsumsi dan akomodasi mau nggak mau, saya keluarinnya dari anggaran BIMTEK PHPU. Makanya saya namakan dulu BIMTEK Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU, dan nanti memang pembukaannya juga nanti dibuka oleh Yang Mulia Ketua MK. Nah, tetap namanya pembukaannya BIMTEK Hukum Acara PHPU. Ya, tapi yang pasti juga membukanya mukernas juga kan gitu kan. Tapi yang pasti itu karena kami kemas, bagaimanapun juga anggaran negara harus dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Dan kami juga tidak bohong dalam hal ini gitu. Besok pagi ada materi juga dari kami tentang hukum acara PHPU. Nah, dan Rabu juga ada materi dari kami juga hukum acara PHPU juga lanjutannya. Cuman satu sesi gitu aja. Selasa satu sesi, Rabu satu sesi. Nah, itu makanya tetap kami namakan ini. Namun nanti pas musyawarahnya, gitu, mukernasnya, backdropnya, nah nanti diganti lagi untuk mukernas Lemtari gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Jadi mohon maaf karena ya anggarannya pas kebetulan saya ada anggarannya untuk BIMTEK PHPU di tahun ini. Dan kami juga maraton
Untuk BIMTEK PHPU ini mulai dari bulan Januari Februari kemarin, mulai dari seluruh partai politik, tentunya stakeholder pemilu ya, seluruh partai politik, kemudian Bawaslu, KPU, dan juga para organisasi advokat, termasuk partai politik lokal Aceh juga kami adakan BIMTEK PHPU. Dan tidak ada salahnya juga tentunya Bapak Ibu dari Lemtari juga memahami bagaimana sih beracara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari 5 tahun yang lalu tidak jauh berbeda kalau yang sudah pernah kesini, atau 6 tahun yang lalu, saya sedikit lupa. Karena kebetulan saya di sini baru 4 tahun, Bapak Ibu sekalian, yang sebelumnya ada bergantian untuk ditempatkan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selamat datang di zona integritas, tapi yang pasti kalau disuruh kementerian lembaga ini selalu ada. Pasti tempelannya, selamat datang di zona integritas, gitu kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, intinya ini bukan tempelan saja. Kami berkomitmen untuk melaksanakan ini. Nah, itu. Kami tidak terlalu banyak tempelan juga, tidak terlalu banyak embel-embel selamat datang di zona integritas, tapi yang kami bangun adalah, yang paling penting adalah mental kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama di sini silakan minta bantuan teman-teman sekalian, gitu kan, yang tidak cocok, tidak bawa sabun, gitu kan, tidak cocok sabunnya, tidak cocok sikat giginya, silahkan minta bantuan teman-teman. Insya Allah teman-teman juga standby, walaupun kalau malam tinggal sedikit Bapak, gitu. Kalau malam tinggal sedikit, tapi kalau siang sampai sore, sampai jam-jam 7 itu banyak. Tapi kalau malam, tapi intinya teman-teman semua siap untuk dimintain bantuan, beliin, kayak ibu-ibu jangan ragu-ragu, misalkan ingin beliin apa, berikan saja, suruh teman-teman. Tapi syaratnya satu, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah kasih tip, jangan pernah kasih tip, gitu. Bukannya kami sok kaya, gitu. Bukan kami lagi banyak duitnya, enggak juga, tapi itulah komitmen kami. Mewujudkan ini, zona integritas. Dari hal sekecil apapun kita coba jaga, supaya jangankan yang kecil, yang besar juga kita jaga betul, supaya betul-betul zona integritas ini menjadi bagian dari kami. Kami adalah pelayan publik, mau nggak mau melayani, senyum kepada Bapak Ibu sekalian, ramah kepada Bapak Ibu sekalian, memberikan yang terbaik adalah kewajiban kami. Nah itu tadi syaratnya. Jadi ibu-ibu mau nyuruh beli, misalkan saya pingin gorengan malam-malam nanti, gitu kan, silakan, bebas. Kalau ada teman-teman di sana insya Allah mau bantu, tapi syaratnya satu, jangan kasih tip, jangan dikasih apapun, gitu. Kalau bapak-bapak nyuruh beri yang ini nih, yang Dewan Suro ya, sama Alisab, pingin beli rokok misalkan, nah silahkan. Suruh teman-teman, insya Allah siap, tapi syaratnya satu, jangan dibelikan rokoknya, jangan juga dikasih tip, gitu. Itu komitmen kami, sederhana sih, tapi itu bagian terkecil yang kami coba mulai bangun. Dan insya Allah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sudah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi, WBK. Dan mudah-mudahan ke depan tidak hanya bebas korupsinya saja, tapi ada melayani. Nah ini yang terus kita bangun, melayani. Makanya ada predikat lagi yang mau kita coba tempuh, supaya Bapak Ibu sekalian juga paham, memahami bahwa anti korupsi itu tidak sudah seharusnya, kan gitu kan. Tapi kewajibannya adalah melayani dengan sepenuh hati. Nah itu makanya target berikutnya adalah kita mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi itu yang terus kita
bangun, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan predikat ini, tapi bagaimanapun juga intinya bukan dapat predikatnya, intinya bukan tempelannya, tulisannya, tapi adalah substansinya. Betul-betul di Pusdik ini bisa kami laksanakan. Kami mohon doanya, bantuannya. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan segan-segan untuk mengkritik kami dari sisi pelayanan, bebas. Kami bangun diri kami juga tidak anti kritik. Kalau zaman dulu itu kritik, kalau bisanya mengkritik tapi tidak ada solusi kan gitu kan. Kan gitu Pak ya. Tapi kami enggak begitu. Kami silakan kritik. Biarkan kami juga yang memikirkan solusinya. Jadi sekecil apapun itu perlu kami dikritisi dalam hal pelayanan kami. Jadi silahkan, ada beberapa fasilitas pelayanan, ada titik-titik, ada pohon saran gitu kan, ada kotak saran. Nanti di microsite kami di Pusdik MKRI juga ada ininya, tempat untuk memberikan masukan dan saran juga. Di situ nanti juga kami akan berikan kuesioner terakhir nanti bagaimana pelayanan kami minta pendapatnya betul-betul dari yang Bapak Ibu sekalian rasakan saja seperti apa. Tuh. Nih Bapak Ibu sekalian, seandainya nanti ke Pusdik lagi tiba-tiba ingat itu ada Pak Nanang dulu gitu. Dari daerah gitu kan, biasanya kan kalau kita suka bawa oleh-oleh ya, nah itu suka bawa oleh-oleh atau apa, nah itu kalau bisa jangan, kalau ke Pusdik ini mau mampir lagi pun silakan, bebas, lewat puncak sini monggo, kalau mendadak hanya sekedar teh dan kopi selalu ada, gitu kan. Tapi kalau mau makan siang gitu Bu ya, nah itu telepon saya dulu atau telepon teman-teman, saya mau datang, nah saya belikan dulu kan gitu. Tapi kalau hanya sekedar teh kopi mendadak lewat puncak, bebas di sini monggo silahkan mampir saja. Saya yakin asik kok dibuat untuk nongkrong kan gitu kan. Atau hanya sekedar mampir dari kemacetan puncak, teh dan kopi insya Allah selalu ada, selalu siap kan itu. Nah apabila bawa oleh-oleh, nah ini jangan diberikan kami gitu kan, atau ya biasanya kalau ada yang maksa kan Bapak Ibu sekalian ya, udah bawa jauh-jauh masa sih nggak diterima gitu kan. Nah, akhirnya terpaksa lah teman-teman itu nerima biasanya. Kalau sudah nerima, nah kami laporkan ke UPG ini Bapak Ibu gitu kan. Kami laporkan ke unit pengendali gratifikasi, dan itu kewajiban. Sekecil apapun Bapak Ibu sekalian, misalkan ternyata tetap aja Pak Nanang itu nggak boleh tatip karena kecil aja katanya kan. Tapi kalau kasih aja lah kan gitu kan. Nah, terpaksalah teman-teman itu nerima ternyata kan gitu. Nah nanti dilaporkan ke UPG ini, unit pengendali gratifikasi. Kalau bentuknya uang itu akan disetor ke negara sekecil apapun, gitu kan. Kalau bentuknya makanan, nah itu biasanya langsung disalurkan sama unit pengendali gratifikasi ini ke yang membutuhkan lah, karena kan sifatnya gampang basi ya kan gitu. Dan kemarin terakhir itu ada pensiunan Pusdik sini MK gitu kan. Dia lupa kalau di tempatnya adalah sudah anti gratifikasi gitu kan. Dia lupa, teman-teman security di depan itu dikasihlah namanya pensiunan kan. Ini beli rokok. Nolak juga susah kan, maksa biasanya namanya pensiunan Pusdik sini. Akhirnya tetap aja dilaporkanlah, akhirnya menambah kerjaan kami untuk melaporkan ke unit pengendali gratifikasi. Nilainya nggak besar, tetap juga kalau cash disetor ke negara. Itu Bapak Ibu sekalian, itu kondisinya. Jadi kami juga mohon bantuannya, insya Allah teman-teman kami ikhlas membantu gitu kan, Bapak Ibu sekalian, dan jangan segan-segan juga untuk minta bantuan ke kami. Untuk maklumat pelayanan publik ini standar di mana-mana, kementerian lembaga ada, tapi intinya kami tidak hanya ingin ini menjadi jargon saja, betul-betul kami implementasikan. Untuk fakta integritas ini jelas Bapak Ibu sekalian, sejadwal dan lain-lain itu kami laksanakan. Setiap tamu kami akan kami informasikan seperti ini, supaya saling memahami ya, tidak ada istilahnya, tidak ada kecurigaan di antara kita kan gitu. Tidak ada yang salah paham.
Standar pelayanan lengkap juga ada di microsite kami, nanti kalau mau membaca-baca, tapi ini standar lah ya. Standar pelayanan itu ada persyaratan pelayanan, ada sistem mekanisme, prosedur, ada kompetensi pelaksana, ini di semua kementerian lembaga pasti ada, gitu kan. Dan standar, bisa kalau mau baca-baca monggo silahkan, tapi yang pasti ini adalah standar pelayanan minimal kami. Kami selalu membangun diri kami, komitmen kami itu tidak hanya sesuai dengan standar pelayanan minimal ini. Kami punya visi beyond boundaries, melampaui batas dalam hal positif ya. Artinya ini standar pelayanan minimal, kalau bisa kami melayani lebih dari ini. Nah itu selalu komitmen atau visi kami, teman-teman yang ada di Pusdik ini. Jadi standar pelayanan minimal selalu harus ada dalam sebuah organisasi. Nah, tadi saya sampaikan juga, nanti kalau ada yang kurang berkenan, sekecil apapun monggo Bapak Ibu sekalian, nggak usah segan-segan. Saran apapun, kritik pedas pun monggo silahkan. Kritik tidak ada jawabannya, biarkan kami yang mikirkan jawabannya, monggo silahkan. Terkait pelayanan kami tentunya ya. Ada kuesioner online, saran masukan, ada di microsite Pusdik, termasuk ada kotak sarannya juga, silakan saja disampaikan ke kami. Nah ini kalau ada bencana, ini standar juga, kalau ada bencana, insya Allah sejauh ini Pusdik paling gempa terakhir kemarin yang ada di Sukabumi cukup dekat sebetulnya, goncangannya juga lumayan di sini tapi tidak membuat kerusakan. Nah kalau ada bencana itu Bapak Ibu sekalian untuk sementara bisa berlindung di bawah meja. Insya Allah desainnya cukup kokoh sambil nanti menunggu instruksi kami untuk bergantian keluar menuju ke titik kumpul. Jadi santai saja, tenang saja, peralatan-peralatan kami termasuk meja didesain cukup kuat untuk melindungi dari beban dari atas. Tuh. Ini Pusdik itu unit eselon 2 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi unit eselon 2 di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu yang belum kenal itu terdiri dari 9 hakim konstitusi. Nah itu baru Mahkamah Konstitusi. Disupport oleh Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal, yaitu Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan kepala kantornya itu unit eselon 1, dan Panitera itu yang mengawal persidangannya itu juga unit eselon 1, tapi eselon 1B ya, setingkat dengan eselon 1 karena fungsional. Dia fungsional melayani persidangan. Nah di bawah Sekretaris Jenderal ini ada beberapa biro pusat dan biro pusat ada beberapa yang dipimpin oleh kepala biro dan kepala pusat. Jadi ada kepala biro perencanaan keuangan, biro umum gitu kan. Dan termasuk salah satunya adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas yaitu Bu Elizabeth. Beliau ini definitifnya sebagai kepala biro umum sebetulnya di Jakarta. Selanjutnya unit di bawahnya ada unit eselon 3-nya 2, yaitu bidang program dan penyelenggaraan dan bagian umum. Untuk bagian umumnya kosong, dan bidang program penyelenggaraan saya sendiri Nanang Subekti sebagai kepala bidang program dan penyelenggaraan, dibantu oleh 2 eselon 4 yaitu Mas Ardiansah Salim, Kasubit Program dan Evaluasi, dan Mbak Santi Kustihardiani, Kasubit Penyelenggaraan. Jadi Mbak Santi ini nanti yang selalu ngawali, ada di belakang, yang selalu menemani Bapak Ibu sekalian kalau lagi ada di acara-acara. Dan untuk bagian umum ada Mbak Melati, ini uang bensin kami, dan ada Pak Bambang Sukmadi, ini penguasa sarana prasarananya. Dan kami ASN-nya hanya ber-16 orang saat ini Bapak Ibu sekalian, nggak banyak di Pusdik ini. Jadi PNS-nya ini 16 orang, tapi disupport juga oleh kurang lebih 32 orang, istilah sekarang itu pegawai pemerintah dengan kontrak kerja. Jadi memang kontrak langsung dengan Mahkamah Konstitusi.
tidak banyak. Nah, ini rencananya, materinya, dinamika penanganan perkara PHPU. Jadi Bapak Ibu sekalian mengenal lah, gitu kan, putusan-putusan MK, termasuk putusan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umumnya, gitu. Kemudian ada hukum acara. Nah, ini implementasi nilai Pancasila pembangunan hukum nasional, ini disampaikan nanti oleh Prof. Arif sebetulnya, Arif Hidayat selaku Ketua Umum Lemtari, dan diskusi kelompok termasuk review presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok inilah mukernasnya Bapak Ibu ya, kami namakan saja ini diskusi kelompok. Ini sebetulnya adalah desainnya mukernasnya Lemtari. Jadi ini kami namakan diskusi kelompok di jadwal kami, tapi jadwalnya internal Panitera Lemtari ada sendiri. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kegiatan di Pusdik, pesertanya selama Senin sampai Kamis, standar sih di kami juga Senin sampai Kamis. Nah, insya Allah sore ini akan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat ini masih terkonfirmasi untuk hadir Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman di sini, tapi belum tahu nih sudah sampai mananya. Kami cek lagi, mudah-mudahan tidak molor sambil Bapak Ibu sekalian ngabuburit ya, sambil ngabuburit nanti nunggu maghrib sekalian pembukaan. Ini acara hanya besok pagi, ini materi dari saya jam 8 sampai jam 10, nah, kemudian kami namakan diskusi kelompok ya Bapak Ibu sekalian, ini mukernasnya Lemtari, nah, silahkan. Terus kemudian hari Rabunya juga begitu, saya titip satu materi saja, gitu kan, kemudian mukernas kembali, kan gitu. Kecuali malam ini dari Bapak Yang Mulia Prof. Arif Hidayat nanti, ini tetap kami cantumkan. Begitu, termasuk juga sampai hari Kamisnya, nanti juga mungkin penutupan, apakah cukup ditutup dengan dari Lemtari Sabda, dari DPP Lemtari, monggo silahkan. Itu kurang lebih acaranya Bapak Ibu sekalian, dan memang yang kami tanggung untuk kegiatan ini adalah akomodasinya dan konsumsinya. Jadi kalau akomodasi, laundry dan lain-lain itu memang kita nggak sewa Bapak Ibu sekalian. Pasti ada pertanyaan, Manang disewakan nggak? Kalau mampir boleh nggak? Nah, ke sini sewa kamar gitu. Enggak ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kamar kita ini nggak kami sewakan, digunakannya ya untuk kegiatan-kegiatan. Kalau orang di luar kegiatan MK itu biasanya bentuknya kerjasama seperti kayak Lemtari seperti ini, sama persis. Kayak Lemtari begini, metodenya juga kami kurang lebih sama, tapi ada yang full menggunakan itu, full pembiayaan itu dari mereka, ada itu LPSK biasanya. Tahun kemarin sampai 2 kali LPSK menggunakan tempat ini itu karena kerjasama sama MK. Jadi pembiayaannya juga akomodasi mereka sendiri. Akomodasi apa Pak Nanang? Hanya laundrynya saja Bapak Ibu. Jadi hanya membayar laundry spray sama bantal gulingnya gitu aja. Kalau itu pun biasanya kami tawarkan, mau nagihnya koperasi atau langsung ke tukang laundrynya silahkan. Nah, kami nggak mau difitnah, biasanya kan gitu. Langsung saja ke tukang laundrynya, monggo juga nggak apa-apa. Kalau mau termasuk juga kalau toiletries, nah kami juga ada, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi biasanya begitu, kalau ada yang pakai tempat ini, langsung saya tanyakan begitu, silahkan saja. Kalau mau membayar laundrynya, spray, handuk dan lain-lain, silakan bayar sendiri ke tukang laundrynya juga nggak apa-apa. Mau lewat koperasi enaknya juga nggak apa-apa, tapi biar nggak fitnah itu bebas kan itu. Itu sekecil apapun kita jaga seperti itu. Jadi itu LPSK biasanya menggunakannya seperti itu. Nah, ini kebetulan kerjasama dengan Lemtari, dengan MK, akomodasinya kita tanggung, bebannya MK termasuk konsumsinya. Nah, konsumsinya nanti tentunya karena bulan Ramadan malam tentunya, kecuali yang sudah tercatat kemarin kalau nggak salah kurang lebih 20 orang ya, kami siapkan juga makan siang itu yang nggak puasa. Tapi nanti kalau ada perlu tambahan dan lain-lain segera untuk bisa dikomunikasikan saja ke teman-teman kami Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga konsumsinya enak gitu kan, tapi kalau nggak enak lapor saja ke saya ya Bapak Ibu sekalian.
langsung saya ganti cateringnya gitu. Kami cukup sensitif kalau udah makanan itu, karena walaupun susah memang membuat selera makanan seluruh orang wilayah Indonesia itu lidahnya cocok semua, tapi paling tidak kan kalau memang betul-betul nggak enak ya nggak enak saja. Makanya kalau ada yang nggak enak atau kurang laporkan saja ke saya nanti cateringnya. Insya Allah kalau keterlaluan cateringnya langsung biasanya saya ganti langsung. Saya nggak segan-segan untuk langsung mengganti catering supaya tetap Bapak Ibu sekalian nyaman di Pusdik ini. Dan kebetulan juga kami tidak memungut biaya apapun, dan kami mohon maaf juga tidak memberikan uang saku atau transport ke Bapak Ibu sekalian. Terus terang saja Lemtari, karena memang Pusdik ini tahun ini itu fokusnya sebetulnya BIMTEK PHPU Bapak Ibu sekalian, untuk para stakeholder pemilu. Dan pada saat Lemtari kemarin menghubungi saya gitu kan, Pak Nanang ada jadwal enggak? Sebetulnya kami full gitu kan. Mau kalaupun kosong itu Desember sama bulan Ramadan, memang sengaja kami kosongin gitu kan. Wah, kalau Desember kelamaan katanya kan. Ya sudah, bulan puasa saja. Nah, setelah bulan puasa habis lebaran saya langsung start lagi dengan Partai Gelora, terus saja PKS dan lain-lain sampai akhir tahun. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi full sekali padat BIMTEK kita PHPU di tahun ini. Jadi mohon maaf kalau seandainya Lemtari bisa menggunakannya malah di bulan puasa ini gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf. Jadi kami juga tidak memberikan uang saku ataupun transport, karena memang alokasi kami untuk partai politik ya Bapak Ibu sekalian, partai politik juga transportnya kami tanggung, namun kami tidak kasih uang saku. Tapi kalau untuk beberapa kayak KPU, Bawaslu, advokat itu juga transport tidak kami tanggung. Itu pun anggaran kami alokasinya juga pas-pasan gitu kan, sampai akhir tahun untuk para stakeholder ini gitu, karena memang terplot untuk tahun ini khusus tahun persiapan perselisihan hasil pemilihan umum. Itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Nanti wifi juga bisa dijelaskan oleh teman saya Mas Ami. Ini fasilitas-fasilitas bisa dilihat. Ini VIP kami, cuman ada yang di depan itu aja, Geraha Konstitusi 1, terus Geraha Konstitusi 2 ini tempat saya berkantor. Di situ ada koperasi ya, kalau ada yang kedinginan ada jualan jaket tapi logonya MK. Teman-teman koperasi itu. Itu untuk penyediakan sebetulnya untuk teman-teman parpol yang biasanya suka oleh-oleh itu tapi teman-teman jual souvenir, jaket gitu kan. Jas, ada jasket, ada hoodie gitu. Iseng-isengnya teman-teman Koperasi Konstitusi aja memanfaatkan momen PHPU ini. Jadi itu. Terus Geraha Konstitusi 3 ini tempat acara ini. Kemudian ini kelas-kelasnya bisa dipakai nanti seandainya ada komisi-komisi dari Mukernas, monggo. Nah ini tempat penginapannya, semuanya insya Allah aman, ada CCTV semua, jadi ketahuan kalau ada yang salah kamar gitu kan. Canda ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini tempat makan, nah, nanti kita buka bareng, buka dan sahur di sini. Tapi kalau yang ini nanti dikasih nasi kotak untuk yang tidak saum, tidak puasa. Ini ada musola kecil, memang ada masjid besar yang ibadah suka berjamaah, monggo di masjid depan ada masjid yang lumayan besar sehingga kami tidak membangun masjid. Kalau yang tiba-tiba Bapak Ibu sekalian ada keahlian musik masing-masing ngumpul ketemu jadi grup, monggo bisa digunakan nih alat musiknya gitu kan. Bisa minta dinyalakan gitu, langsung dipakai saja juga silakan. Untuk karaoke juga bisa, karena bulan puasa mungkin Bapak Ibu sekalian banyak ngaji ya. Nih hobi, nah ini kami juga sebetulnya memiliki fasilitas untuk disabilitas. Jadi kalau ada
pengurus atau anggota yang disabilitas sebetulnya bisa memanfaatkan di tempat kami juga, tapi tidak banyak tentunya, tapi ini tentunya standar yang harus kami miliki juga. Sebelumnya bahkan kami punya lift, walaupun sekarang kami matikan dulu karena izinnya belum keluar. Liftnya ini untuk para penyandang disabilitas, sebetulnya khusus untuk naik ke akses ke sini dan ke rooftop. Kami punya rooftop, cuman belum kami desain Ibu Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat selesai bangun nyambung ini, rooftop ada, tiba-tiba pandemi COVID. Jadi kosong, nggak ada pengunjung, makanya kami nggak desain-desain, baru kali ini full kita setahun ini luring terus, dan baru rencananya ya tahun ini juga kami desain lagi rooftopnya untuk tempat nongkrong ngopi-ngopi. Tapi untuk view, kalau lagi cuaca cerah, monggo silakan naiknya bisa lewat tangga, liftnya karena lagi dimatikan karena izinnya belum keluar. Itu Bapak Ibu sekalian ya, bisa ke rooftop nggak apa-apa, silakan. Itu minimal melihat situasi gunung di sekitarnya lah, lumayan cukup menarik. Tuh, ini kalau konsultasi kesehatan, kalau ngukur tekanan darah monggo gitu kan, karena obatnya lagi nggak ada stok Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Biasanya kan kami kalau pilek, batuk, demam, monggo silahkan, kami ada obat terus, ini lagi nggak ada obat gitu. Nggak tahu ini kok sampai bulan ini, entah lelangnya ini kok belum jalan-jalan di Jakarta, sehingga kami belum dapat jatah obat kan itu di sini. Ini tapi ada paramedisnya. Kalau mau mengukur tekanan darah dan lain-lain, silahkan kalau mau konsultasi atau minta dibantu untuk diberikan obat, monggo silahkan ke sini, ke poliklinik. Tuh, nah ini teman-teman kami tidak banyak, hanya ber-16 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kerasan di sini. Kami pingin juga tempat saya ini banyak malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti hari Kamis Jumat meninggalkan Pusdik dengan senyum, dengan senang hati, itu meninggalkan malaikat di sini. Gitu kan? Bertambahlah insya Allah 100 atau 90 malaikat dari Lemtari tinggal di sini. Amin. Tuh Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan teknis dari saya. Jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan atau tolong atau apapun kepada teman-teman kami yang terlihat, siapapun silahkan dimintain bantuan. Jangan sungkan-sungkan. Terus sekali lagi saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan nyaman dan kerasan di sini. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.